Itu tolol gitu. Orang tolol. Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Oke, pada video kali ini saya akan mengulas suatu film yang berjudul The Good Dinosaur, yang menceritakan tentang dinosaurus yang sangat takut hal apapun. Apakah dia bisa menghadapi ketakutannya itu ataupun tidak? Oke, langsung aja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Dan selamat datang kembali di Erja Story. 25 juta tahun yang lalu hidup sepasang dinosaurus jenis Apatosaurus bernama Henry dan Ida yang memiliki pertanian, dan mereka dikaruniai 3 telur. Dan telur pertama menetas yang diberi nama Libby. Disusul dengan telur kedua dan diberi nama Buck. Dan telur ketiga yang sangat besar pun menetas dan diberi nama Arlo. Tapi telurnya aja yang besar, tapi isinya kecil. Singkat cerita, Arlo dan saudaranya tumbuh besar dan membantu mengurus kebun. Arlo diberi tugas memberi makan ternak. Arlo adalah yang penakut dari saudaranya. Singkat cerita, saat ayah Arlo sedang memasuki makanan ke tempat persediaan, ayah dan ibu membuat tanda cap kaki. Itu berarti ayah dan ibu Arlo sudah melakukan sesuatu yang besar. Buck membersihkan lahan dari pepohonan, sedangkan Libby menggarap lahan perkebunan, dan mereka pantas mendapat tanda cap di batu. Kecuali Arlo. Arlo selalu gagal dalam menjalankan tugas karena ia selalu takut melakukan sesuatu. Sampai-sampai Alto diejek oleh Buck karena belum bisa mendapatkan tanda capnya. Arlo kesal dan pergi. Dan pada malam harinya, Arlo dibangunkan oleh ayahnya dan pergi jalan-jalan sebentar. Ayahnya Arlo memberikan tugas baru ke Arlo untuk menangkap pencuri persediaan makanan untuk musim dingin. Dan Arlo dijelaskan oleh ayahnya untuk menangkap pencuri itu. Ayah Arlo bilang kalau berhasil Arlo akan mendapatkan tanda capnya. Saat pencuri itu ketangkap, lagi-lagi Arlo sangat ketakutan. Bukannya memukul pencuri itu, Arlo malah melepaskannya. Ayahnya yang melihat itu membuat ayahnya menyuruh untuk mengejar pencuri itu. Mereka mengikuti jejak kaki itu hingga keluar dari pagar. Arlo takut kalau mereka bisa tersesat, tapi ayahnya bilang kita tidak akan tersesat selama bisa menemukan sungai. Di tengah perjalanan mencari pencuri, badai pun datang. Arlo sangat ketakutan dan jatuh hingga membuat kaki Arlo terluka. Ayahnya yang melihat itu dan menyuruh Arlo untuk kembali saja. Namun badai semakin buruk yang membuat air sungai pun naik. Ayah Arlo mendorong Arlo ke tempat tinggi. Namun ayah tidak sampai naik dan ayah pun tersapu oleh sungai. Dan pada akhirnya ayah Arlo pun meninggal. Singkat cerita, Ibu Arnold sedang memanen persediaan makanan dengan sangat keras untuk mencukupi persediaan musim dinginnya. Saat Arlo sedang memasuki makanan ke tempat persediaan makanan, Arlo melihat pencuri itu. Arlo sangat kesal dan mengejar pencuri itu, dan mereka berdua terjatuh ke sungai dan hanyut. Saat Arlo sadar, Arlo panik dan takut kalau jauh dari perkebunan. Arlo memanjat ke tempat tinggi dan Arlo hanya melihat sungai. Kemudian ia teringat kalau pesan ayahnya kalau tersesat, telusurilah sungai dan pasti akan menuju ke rumah. Arlo terus berjalan mengikuti sungai hingga Arlo kelaparan. Arlo menemukan buah beri. Saat ingin mengambilnya, Arlo kesulitan hingga membuat Arlo terjatuh dan membuat kaki Arlo ketimpa batu
yang membuat Arlo terjebak dan tidak bisa berbuat apa-apa. Suatu pagi Arlo terbangun dan kakinya terlepas dari batu. Arlo pun melihat jejak kaki kecil. Hujan pun tiba. Arlo membuat tempat berteduh. Tiba-tiba Arlo merasa ada sesuatu yang mendekat. Ternyata yang mendekat adalah si pencuri. Si pencuri memberi kadal dan kumbang untuk Arlo makan. Tapi Arlo menolaknya karena melihatnya sangat menjijikan. Dan akhirnya pencuri itu memberi beri dan Arlo memakan dengan lahap hingga habis. Arlo meminta kepada pencuri itu untuk mengambilkan beri itu lagi. Arlo mengikuti pencuri itu hingga ke suatu tempat dan menemukan pohon beri. Tapi pencuri itu melarang Arlo untuk mengambil beri itu. Tapi Arlo tetap keras kepala dan seekor ular pun jatuh ke kepala Arlo yang membuat Arlo terkejut dan jatuh bersama ular itu. Saat Arlo ingin diserang ular pencuri itu melawan ular itu agar menjauhi Arlo dan ular itu pun pergi. Di sekitar situ ada dinosaurus yang sedang mengawasi Arlo dan dinosaurus itu ingin pencuri itu. Arlo dan dinosaurus itu saling menyebut nama, di mana ketika si pencuri itu menengok, maka pencuri itu milik si penyebut nama. Saat Arlo menyebut nama Spot, pencuri itu menengok, dan sekarang pencuri itu bernama Spot, dan Spot menjadi milik Arlo. Murderer. Lunatics. Singkat cerita, Arlo dan Spot melanjutkan perjalanannya. Arlo belajar dari Spot hingga bisa berenang seperti Spot. Keesokan paginya, Arlo dan Spot melanjutkan perjalanannya. Tapi badai pun datang kembali. Arlo teringat kejadian di mana ayah Arlo meninggal karena badai. Dan membuat ketakutan Arlo pun datang kembali. Dan membuat Arlo pun bersembunyi dan Spot pun ditinggalkan. Setelah badai pun berakhir, di atas langit ada dinosaurus. Arlo bertanya di mana pegunungan yang memiliki es. Dan dinosaurus itu pun akan mengantarkan Arlo menuju pegunungan yang memiliki es. Tapi pemimpin dinosaurus itu yang bernama Cloud menemukan rubah kecil. Ia memakannya. Hal itu membuat Arlo ketakutan dan lari. Cloud melihat Spot dan ingin memakannya, tapi Arlo membawa Spot lari dan sampai menuju para T-Rex. T-Rex itu membantu Arlo mengusir gerombolan dinosaurus itu. Salah satunya T-Rex bernama Bugs. Bugs mengatakan kalau ternaknya hilang dan membuat mereka kesal karena ternak itu dicuri oleh dinosaurus yang lain. Arlo bilang Spot bisa membantu mereka karena Spot pandai mengendus bau. Sampai akhirnya Spot berhasil menemukan ternak itu. Bugs menyuruh Arlo untuk memancing pencuri ternak itu dengan cara berteriak. Namun karena Arlo sangat ketakutan, membuat Arlo sangat susah sekali untuk berteriak. Kemudian pencuri itu pun datang. Pencuri itu langsung menyerang Arlo, tapi Bugs dan yang lainnya membantu Arlo. Dan di sini Arlo pun tidak mau diam saja. Arlo pun memiliki keberanian untuk melawan dinosaurus itu dan membantu Bugs untuk melawan dinosaurus pencuri itu. Setelah terbebas dari pencuri itu, malam pun tiba. Arlo dan para T-Rex saling bertukar cerita. I'd chew the dang thing off! Who does that? Nobody does. Ain't that just too good? Can I touch it this time? Still can't feel my toes. Keesokan harinya, Arlo dan para T-Rex melanjutkan perjalanan.
Dan di sini Arlo melihat pegunungan yang memiliki es. Dan di sini Arlo teringat kalau gunung yang memiliki es pasti dekat dengan rumahnya. Dan pada akhirnya mereka harus berpisah. Dan Arlo pun berterima kasih karena mereka telah menjaganya selama ini. Mereka pun sangat senang sekali akhirnya bisa menemukan jalan untuk pulang. Kemudian Spot melihat sesuatu yang mirip dengan dirinya. Tapi Arlo menarik Spot dan langsung melanjutkan perjalanan. Kemudian lagi-lagi badai pun datang. Di atas langit muncul dinosaurus yang pernah mereka temui dan ingin memakan Spot. Arlo langsung diserang oleh dinosaurus itu dan Spot pun langsung dibawa untuk dimakan. Sedangkan Arlo terjatuh dari tebing dan membuat ia pingsan. Namun Arlo ditolong oleh ayahnya. Namun ternyata itu cuman mimpinya ataupun hayalannya. Arlo berlari mencari Spot di tengah badai dan akhirnya Arlo menemukan Spot di pinggir sungai yang akan dimakan oleh dinosaurus itu. Arlo langsung menyerang dinosaurus itu dan membuat perkelahian antara Arlo dan dinosaurus itu pun tidak terhindarkan. Arlo melompat ke arah Spot dan arus besar membuat mereka tersapu dan hanyut. Singkat cerita, Arlo melihat orang yang seperti Spot. Spot merasa nyaman. Arlo pikir itu adalah keluarganya dan tempat yang cocok untuk Spot adalah tinggal di sini. Dan pada akhirnya Spot pun pergi dengan keluarga barunya. Dan Arlo pun melanjutkan perjalanannya. Setibanya di rumah, ibu Arlo melihat Arlo sangat senang dan langsung disusul oleh saudaranya. Dan mereka pun langsung menuju ke tempat persediaan makanan. Dan pada akhirnya Arlo pun bisa berkumpul lagi dengan keluarganya. Dan film pun berakhir. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya.